Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma pandu, saudara, saudari, sahabat semua dimanapun Anda berada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih bisa bertemu dalam rangka mencuci hati, mencuci pikiran, mencuci pandangan, mencuci penglihatan, mencuci telinga, pendengaran, mencuci penciuman, mencuci lisan, mulut, dan mencuci seluruh anggota badan. Nah, supaya hidup kita suci, bersih. Tempat yang bersih, tempat yang tertata rapi, tempat yang indah, itu menjadi pesona dan menyebabkan banyak orang yang ingin mengunjunginya. Betul. Manusia pun demikian. Nah, ini belum sisiran ini. Manusia pun demikian. Ketika diri kita bersih, tidak ada buruk sangka kepada siapapun. Nah, tidak ada buruk sangka kepada siapapun. Kita selalu husnudzon, terlebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati kita tidak dikotori oleh kebencian kepada siapapun. Ketika pikiran kita tidak pernah berpikir yang buruk-buruk, selalu berpikir yang baik. Ketika mata kita selalu memandang segala sesuatu itu sebagai satu kebaikan. Ketika telinga kita mendengarkan sesuatu, selalu kita terima sebagai pendengaran yang baik. Suatu informasi yang baik, tidak mengotori hati kita. Ketika hidung kita mencium sesuatu pun, itu tidak kita konotasikan pada sesuatu yang buruk, tetapi sesuatu yang baik. Pendek kata, ketika diri kita ini indah dan baik, maka semua orang, semua pandangan, termasuk pandangan Allah Sang Khalik, pandangan malaikat, pandangan manusia, pandangan makhluk-makhluk yang lain akan baik kepada kita. Jangan pernah menggantungkan kebaikan kita pada orang lain, tapi gantungkan kebaikan kita pada diri kita sendiri. Ketika orang benci pada kita, jangan salahkan kenapa dia benci. Coba tengok diri kita. Apa yang menyebabkan orang benci pada kita? Subhanallah, Maha Suci Allah. Ketika orang marah sama kita, jangan dulu kita salahkan dia yang marah pada kita. Coba lihat, kenapa, ada apa di dalam diri kita, kok dia sampai marah kepada kita. Kalau ada orang yang tersinggung terhadap diri kita, jangan dulu marah dengan dia. Coba tengok diri kita, ada apa di dalam diri kita, ada apa dalam ucapan kita, sehingga tersinggung. Dia tersinggung dengan keadaan saya. Subhanallah. Disinilah maka saudara-saudari, sahabat semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu menyampaikan satu ayat yang mengingatkan kita bahwa Allah itu cinta pada orang-orang yang kembali kepada Allah dan orang-orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Islam sungguh luar biasa. Orang Islam dituntun dengan satu perilaku yang luar biasa. Ketika setiap orang Islam menjalankan perilaku yang diajarkan oleh Islam, maka dia akan menjadi hidup mulia. Baik, mari sekarang kita kaji salah satu syariat Islam. Apa itu? Berwudu. Nah, salah satu syariat Islam adalah berwudu. Mensucikan diri dari hadas kecil.
Apa itu hadas kecil? Hadas kecil itu adalah segala sesuatu yang mewajibkan kita berwudu. Di antaranya apa? Di antaranya adalah keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan kubul atau dubur. Farji atau ya bahasa kita aja lah, artinya kubul itu jalan depan, dubur itu jalan belakang. Jalan belakang itu bokong, pantat. Nah, kalau jalan depan itu ya ada farji, terus ada zakar. Itu kalau bahasa ininya. Kalau bahasa joroknya ya apa ya? Ya tempat keluarnya pipis. Nggak berani menyebut, ya sebut sendiri aja lah. Menurut Anda apa? Tempat keluarnya pipis itu menurut Anda apa? Silakan sebut sendiri. Nah, apa saja yang keluar dari salah satu dua jalan itu, apa itu berupa duit recehan, atau itu berupa kelereng, atau itu berupa batu-batuan, batu permata, ada batu inten, ada batu apa, keluar dari salah satunya itu menyebabkan kita wajib berwudu. Yang kedua, yang termasuk mewajibkan kita berwudu adalah bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang ajnabi. Artinya ajnabi itu yang boleh menjadi suami istri. Kalau laki perempuan yang nggak boleh menjadi suami istri itu namanya mahram. Mahram bersenggolan kulit tidak batal. Ya, tidak mewajibkan berwudu. Nah, yang ketiga yang mewajibkan berwudu adalah tidur pulas. Nah, walaupun di fikih dijelaskan kecuali tidurnya yang duduk, pantatnya tertutup. Nah, pantatnya tertutup sehingga nggak mungkin dia kentut, yang seperti itu katanya nggak batal. Tapi kita ambil dari satu pemahaman saja bahwa hilangnya akal. Nah, hilangnya akal itu baik sebab mabuk atau sebab sakit, termasuk sebab tidur, itu mewajibkan berwudu. Nah, itu yang ketiga di antaranya seperti itu. Itu yang mewajibkan kita berwudu. Keluarnya segala sesuatu dari salah satu dua jalan. Yang kedua tadi bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang ajnabi. Yang ketiga hilang akal dan tidur. Hilang akal dan tidur. Yang keempat, memegang kubul atau dubur dengan telapak tangan. Memegang kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa aling-aling. Nah, baik. Itu sekitar ini. Kepingin lebih jelas silakan dibuka nanti kitabnya yang lain. Nah, sekarang kita kaji apa sih keistimewaannya berwudu. Subhanallah, kenapa kita diperintahkan berwudu? Pertama, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadduha. Seseorang melakukan sholat tidak akan pernah diterima oleh Allah ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Ketika dia berwudu, sholat. Nah, pertama keistimewaan wudu adalah menyebabkan sholat kita diterima oleh Allah. Tanpa wudu, sholat kita tidak diterima. Bahkan naudzubillah min dzalik, ada satu riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para orang-orang yang terpercaya bahwa orang yang sholat tanpa wudu, ya Allah, ngeri sekali. Sholat tanpa wudu itu ngeri sekali. Orang yang melakukan sholat tanpa wudu itu apa? Nanti di dalam kubur dia itu dicambuk itu, ya Allah, mi'ata jaldatin, 100 cambukan, dicambuk. Yang setiap cambukan itu dahsyatnya luar biasa. Sehingga ada seseorang yang dikisahkan oleh Imam Abu Syekh dari Sayyidina Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ada orang yang dicambuk itu sampai 100 cambukan. Dia berteriak-teriak, minta tolong, minta ini, terus tetap dicambuk. Sampai akhirnya tinggal 1 cambukan. Selesai cambukan itu, kuburannya itu penuh dengan api yang luar biasa. Nah, setelah api itu agak reda, si orang tadi bertanya, nah,
Alama jalat tumuni. Atas apa kamu menyambui saya? Nyabetin saya itu karena apa? Qala. Kemudian dijawab oleh malaikat yang nyambut tadi, innaka sholaita sholatan bighairi tahurin. Pertama, karena kamu melakukan satu sholat tanpa wudu. Nah, ini dijilid 100 kali. Yang kedua, wa marorta bimadlumin falam tansurhu. Yang kedua, engkau lewat bertemu dengan orang yang sedang dianiaya, sedang didolimi, kamu tidak menolongnya. Subhanallah. Ternyata dari hadis ini, saudaraku, saudara-saudari, sahabat semua, mensucikan diri dari wudu perlu. Mensucikan diri dari ketidakpedulian pada orang lain juga perlu. Ketika kita melihat orang yang teraniaya, ketika kita melihat orang yang susah, ketika kita melihat orang yang terdolimi, ketika kita melihat orang yang butuh pertolongan, kok kita tidak menolong, kok kita tidak membantu. Di dalam cerita tadi, itu akan menjadi sebab kita dicambuk di dalam kubur 100 kali. Nah, oleh karena itu kita bersuci ini sebetulnya sangat luar biasa. Tidak hanya mensucikan diri dari hadas kecil, hadas besar. Tidak hanya mensucikan diri dari najis, badan, pakaian, dan tempat. Tapi juga kita harus mensucikan diri kita dari acuh tak acuh terhadap lingkungan. Ini nggak boleh. Sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita tidak boleh acuh ya. Acuh itu tidak peduli terhadap lingkungan, terhadap sesama, itu tidak boleh. Nah, kita mulai dari yang terkecil. Bagaimana kita peduli terhadap lingkungan. Bahkan dalam satu hadis dinyatakan oleh Rasulullah apa? Ketika kita lewat, terus melihat paku atau melihat duri atau melihat sesuatu yang kemungkinan sesuatu itu akan membahayakan orang lain, kok kita menyingkirkan sesuatu itu? Ini termasuk tingkatan iman yang paling rendah. Termasuk tingkatan iman yang paling rendah. Jadi tingkatan iman yang paling rendah itu kita membuang sesuatu dari jalan itu tadi demi menyelamatkan orang-orang lain supaya tidak celaka. Nah, oleh karena itu saudara-saudari, mari menjelang Ramadan, dan ini insya Allah mudah-mudahan ini hari terakhir bulan Syaban. Besok kita sudah memasuki Ramadan. Yuk kita sucikan diri kita. Suci dari hadas kecil dan besar. Suci dari najis badan, pakaian, dan tempat. Suci dari perilaku-perilaku yang tidak baik kepada sesama. Suci dari sikap yang acuh tak acuh terhadap lingkungan. Suci dari pandangan-pandangan yang buruk. Mulailah hidup dengan indah, dengan bersih, dengan penuh cinta. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.